Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kan nama saya Adrian Chandra Kusuma. Udah lama banget ya saya nggak bikin tugas-tugas video kayak gini. Oke, untuk saya ini saya akan membahas apa aja sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam ruang lingkup pekerjaan SI dan TI dengan meliputi lintas budaya dan generasi, terus kemudian etika dan profesionalisme serta etika dalam penggunaan digitalisasi. Oke, untuk yang pertama adalah ruang lingkup lintas generasi budaya. Nah, untuk ruang lingkup lintas budaya yaitu sendiri adalah di mana itu hal yang sangat penting untuk masa sekarang tentunya, karena kita itu biasanya mempunyai pekerja serta kolega-kolega di dalam ataupun luar negeri. Nah, kalaupun kita berhubungan dengan pribadi di dalam serta di luar negeri, yaitu tentunya kita harus menyesuaikan ritme alur kerja yang ada di negeri ataupun dalam luar negeri. Sebagai contoh nih, saya itu sebagai pekerja UI UX design. Nah, saya itu mempunyai klien dari berbagai negara seperti Singapura, Filipina, dan Malaysia. Nah, hal apa aja sih yang saya lakukan untuk membangun chemistry dengan beberapa negara tersebut? Yaitu tentunya saya itu harus melakukan riset ataupun analisa terlebih dahulu mengenai hal-hal apa saja sih yang mereka biasanya lakukan untuk mengenai sebuah proyek tersebut, sehingga saya mengikuti arus serta ritme kerja mereka dan membuat kolaborasi yang lebih lagi serta chemistry yang lebih sehingga mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Nah, hal itu pun sangat penting untuk organisasi ataupun pribadi, karena untuk organisasi tersebut karena untuk organisasi sendiri itu bisa berdampak positif, terus mendapatkan link-link dari berbagai negara tentunya serta bisnisnya menjadi bagus. Nah, adapun juga tentang etika pribadi ataupun etika dalam perusahaan itu sangat penting, karena untuk mencakup reputasi perusahaan ataupun diri sendiri, kayak etika dan profesionalisme sangat penting. Kayak misal contoh, nih saya kan pekerja UI, kayak hal-hal apa sih saja sih yang saya butuhkan dalam pekerjaan UI UX dalam beretika dan profesionalisme, yaitu dengan tidak membawa masalah pribadi ke dalam lingkungan kerjaan. Kayak ya udah itu masalah profesionalisme saya, serta saya juga harus punya berdampak positif bagi perusahaan, kayak mempunyai tingkah perilaku yang baik yang tentunya tanpa harus membuat perusahaan saya menjadi reputasi yang buruk. Nah, adapun untuk mencapai hal-hal yang positif yaitu untuk penggunaan media sosial. Tentunya media sosial ini sangat-sangat penting bagi pribadi, karena kita pengguna media sosial tuh harus tahu apa aja sih yang saya lakukan gitu, track recordnya, algoritmanya. Kayak ya udah, saya bikin video kayak TikTok, Instagram kayak gitu tuh yang berbau positif tanpa harus mengundang sara ataupun pornografi, karena penggunaan AI pun harus mengetahui mana saja sih yang baik ataupun yang buruk dalam penggunaan AI. Nah, untuk lintas budaya ataupun generasi juga, saya tuh harus mempunyai sifat yang sopan santun, toleransi, serta enak diajak ngomongnya. Kayak misalkan untuk dalam lingkungan kerja kan kita nggak tahu ya sistem senioritas dalam lingkungan kerja itu seperti apa. Kayak ada aja gen-gen baby boomer, gen milenial itu kayak mungkin senioritasnya tuh lebih tinggi. Jadi bagaimana sikap saya menghadapi seperti itu, yaitu saya berbicara dengan sopan tentunya, lebih ramah, lebih tamah juga untuk membangun chemistry dan mendapatkan hak-hak yang gak dimusuhi lah dalam lingkungan kerja tentunya. Serta kemudian kayak penggunaan digitalisasi juga, selain tadi penggunaan konten-konten yang baik tentunya tidak menggunakan sara dan pornografi, saya juga harus mendapatkan dukungan positif kayak hal-hal apa aja sih yang saya posting gitu. Kayak ya udah gitu aja deh pokoknya. Nah, sekarang ngebahas pengalaman saya yang saya alami mempunyai teman luar negeri.
Saya kebetulan punya teman luar negeri juga, dari Filipina ada, terus Malaysia juga ada. Itu kebetulan saya kenal waktu saya ke Jakarta, di suatu tempat lah, di exhibition. Kayak kita kenalan, terus ngobrol juga masalah hal-hal tren apa saja sih yang di negara mereka itu yang di Indonesia tuh nggak ada gitu. Terus kemudian kayak kita ngomongin conversation ya, bahasa Inggris tipis-tipis juga. Terus mereka juga menggunakan bahasa Inggris juga. Terus udah sampai sekarang kita juga masih teman, masih follow-followan Instagram. Dan hal itu sangat ngebantu kita juga sih untuk di zaman sekarang. Udah gitu Bu, saya nggak tahu, bingung. Udah ngestak udah 5 menit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dah, amin. Dah.